Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka senantiasa mengikuti kegiatan penghijauan di lingkungan daerahnya. Penghijauan merupakan aktivitas penting yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Sebagai seorang pramuka, sudah seharusnya memahami dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan, terutama di lingkungannya. Penghijauan adalah aktivitas menanam pohon. Hal ini tentu saja karena pohon mempunyai daun sebagai bagian yang berwarna hijau. Maka dari itu, untuk menggambarkan kegiatan menanam pohon, kata yang digunakan adalah penghijauan. Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Manfaat penghijauan. Manfaat yang pertama yakni mencegah banjir. Manfaat penghijauan sejatinya sama seperti manfaat pohon. Namun, penghijauan menjadi semakin banyak manfaatnya karena pohon yang ditanam lebih dari satu. Salah satu manfaat penghijauan adalah mencegah terjadinya banjir. Manfaat berikutnya adalah untuk menjaga kualitas air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting keberadaannya. Tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup tanpa adanya air. Maka dari itulah air harus dilestarikan. Selain dilestarikan, air juga perlu untuk dijaga kualitasnya, karena air merupakan minum bagi manusia. Salah satu cara untuk menjaga kualitas air di sekitar kita adalah dengan melakukan penghijauan. Akar-akar pohon yang kita tanam akan menyerap air hujan yang turun, kemudian akan menguncinya di dalam tanah. Akar pohon juga berfungsi untuk menyaring air sehingga air tanah menjadi lebih bersih, lebih jernih, dan lebih berkualitas dibandingkan dengan air hanya diserap oleh tanah saja tanpa melalui penyaringan dari akar pohon. Maka dari itulah penghijauan bisa dilakukan setidaknya di halaman rumah sendiri. Manfaat berikutnya yakni mengurangi polusi udara. Dengan melakukan penghijauan, kita juga bisa mengurangi terjadinya polusi udara. Pohon melakukan fotosintesis di siang hari. Fotosintesis akan menghasilkan oksigen yang akan memerangi berbagai gas yang tidak baik akibat dari polusi udara. Maka dari itulah, gas-gas jahat akan bisa dikontrol oleh gas baik dari hasil fotosintesis pohon-pohon ini, dan polusi udara pun bisa dikurangi. Maka dari itulah kita lebih bisa merasakan sejuk dan segar di tempat yang banyak mempunyai pohon daripada di tempat yang gersang tanpa pohon. Meskipun menggunakan pendingin udara, namun kesegaran yang dihasilkan berbeda dengan kesegaran alami oleh pohon. Dengan demikian, penghijauan sangat perlu dilakukan, terlebih di daerah perkotaan yang menghasilkan lebih banyak polutan, seperti di jalan-jalan atau di tengah kota. Manfaat berikutnya yakni untuk melindungi satwa. Manusia mempunyai tempat tinggal berupa rumah, sementara rumah bagi binatang adalah di pepohonan. Banyak jenis binatang yang tinggal di pepohonan, seperti burung, tupai, dan berbagai serangga. Dengan demikian, apabila kita melakukan penghijauan dengan menanam berbagai jenis pohon, maka secara tidak langsung kita ikut melestarikan berbagai macam satwa. Selain itu, dengan mendengar kicauan burung atau suara serangga lainnya akan membuat pikiran dan hati menjadi tenang. Hal ini akan sekaligus menjadi terapi bagi kita, terutama yang tinggal di perkotaan dan disibukkan oleh pekerjaan yang sangat banyak. Maka dari itu, tidak ada salahnya melakukan penghijauan setidaknya di sekitar rumah kita sendiri. Manfaat berikutnya mengurangi dampak hujan asam. Selain menjadi pengontrol iklim, penghijauan juga dapat mengurangi dampak hujan asam.
Hujan asam merupakan hujan yang turun dan mempunyai tingkat keasaman atau pH di bawah 5,6. Hujan asam biasanya terjadi di daerah yang banyak polusi udaranya. Maka dari itulah perkotaan sangat membutuhkan pepohonan dan salah satunya adalah untuk mengurangi dampak hujan asam. Perlu kita ketahui bahwasanya hujan asam akan banyak menimbulkan dampak seperti mudah menyebabkan besi menjadi karatan dan lain sebagainya. Pepohonan akan memerangi gas-gas yang tidak baik, khususnya golongan polutan udara, agar tidak menimbulkan terjadinya hujan asam. Manfaat berikutnya mengurangi debu. Keberadaan polusi udara tidak hanya identik dengan gas-gas polutan yang berbahaya, namun juga berhubungan dengan partikel debu-debu kecil yang berterbangan di udara. Debu-debu banyak ditimbulkan oleh kendaraan yang berlalu lalang dan juga oleh berbagai macam mesin-mesin yang bersifat modern. Debu-debu ini apabila tidak dikontrol dan dikendalikan jumlahnya, maka akan membuat berbagai macam masalah. Maka dari itulah, debu-debu tersebut harus dikurangi jumlahnya. Salah satunya untuk mengurangi debu-debu tersebut adalah dengan menanam pepohonan. Pepohonan rimbun dengan banyak daun akan membuat debu-debu menjadi berkurang jumlahnya, dan hal ini akan membuat udara dan lingkungan menjadi lebih bersih daripada jika tidak ada pepohonan di suatu tempat. Manfaat berikutnya yakni mencegah terjadinya efek rumah kaca. Penghijauan atau penanaman pohon juga akan mencegah terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan peristiwa yang disebabkan oleh gas-gas jelek hasil polusi udara seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas-gas lainnya. Gas-gas tersebut apabila banyak dihasilkan di bumi dari asap-asap kendaraan akan naik ke atas dan berkumpul di atmosfer bumi. Ketika sinar matahari memasuki bumi, maka sinar matahari tersebut terjebak dan sulit untuk kembali seperti sistem rumah kaca. Dengan demikian, banyak sinar matahari yang terjebak di dalam bumi membuat suhu bumi menjadi hangat atau lebih panas daripada biasanya, dan apabila dibiarkan dalam waktu lama, maka akan menyebabkan berbagai dampak pemanasan global yang bersifat negatif. Maka dari itulah sangat penting bagi manusia untuk melakukan penghijauan karena efeknya akan sangat signifikan terutama untuk mencegah pemanasan global. Manfaat berikutnya adalah bahan baku pupuk kompos. Siapa sangka dengan melakukan penghijauan, selain mendapatkan manfaat untuk lingkungan, juga bisa membuat persediaan pupuk kompos. Dedaunan dari pohon yang gugur dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat pupuk kompos. Cara membuat pupuk kompos adalah dengan membuat cekungan besar atau semacam lubang. Setelah itu, dedaunan dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup. Setelah itu dibiarkan hingga beberapa hari, maka dedaunan itu akan membusuk secara alami dan menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos yang merupakan pupuk alami dapat digunakan untuk menyuburkan berbagai jenis tanaman. Manfaat berikutnya adalah memperindah pemandangan. Pepohonan yang ditanam di suatu tempat secara tidak langsung membuat pemandangan menjadi lebih indah dan lebih segar, sehingga siapapun yang memandangnya menjadi tidak bosan. Selain memperindah pemandangan, memandangi pemandangan hijau juga akan membuat pikiran lebih fresh dan hati lebih tenang, sehingga menumbuhkan banyak inspirasi bagi kita. Manfaat berikutnya adalah pemecah angin. Pepohonan juga dapat menjadi pemecah angin. Angin kencang yang terjadi misal ketika hujan turun, maka angin kencang dapat dipecah oleh pepohonan sehingga kekuatannya tidak sampai menimbulkan banyak kerusakan. Karena dapat memecah kekuatan angin, maka pepohonan menjadi sangat penting sebagai pelindung dari datangnya angin kencang supaya tidak menimbulkan banyak kerusakan. Manfaat berikutnya adalah sebagai alternatif sarana belajar. Belajar tidak melulu berada di kelas. Sekali-kali mengajak anak-anak untuk belajar di tengah-tengah pepohonan akan menambah betah belajar dan tidak bosan. Saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi.
Coba jawab pertanyaan berikut. Apa pengertian dari penghijauan? Kemudian, apa manfaat dari penghijauan? Jawablah di depan pembinamu atau di kolom komentar. Berikutnya adalah penerapan atau project. Tanamlah pohon di sekitar tempat tinggalmu. Ikutlah kegiatan penghijauan di lingkunganmu. Sebelum kita tutup, kita refleksi sejenak. Bila Anda ingin melakukan sesuatu, jangan melakukannya sendiri. Ini adalah moto terbaik untuk seorang pramuka. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.